Novo atau mereka pengen ambil SMB-nya. Tapi dengan kondisi kayak gini, menguntungkan untuk spot-spot yang sudah diincar oleh masing-masing tim. Yap. Dan Boom yang bakal menuju ke area Boom SMB. kayak Milbase ya, Milbase. Ya. GD bakal ngambil Novo, Novo. nggak ada BTR soalnya. Yes, Milta bakal diamanin kayak Dua tim. Milta powernya diambil sama EVOS, tapi Milta biasa Mava bisa diambil sama Dranik sih kalau dia mau mencar dua-dua ya. Itu YOLO banget loh buat Foxe karena ada 2 pemain Dranix, apa 3 pemain Dranix ya. 2 pemain Dranix berada di dekatnya Foxe. Gue nggak tahu nih Foxe-nya bakal ambil ke arah mana dan circle-nya kenapa tiap gue nge-kayak circle-nya selalu menuju ke bagian bawah. Primorx masuk dan gue pengen banget sebenarnya untuk ngelihat last circle di arah Quarry. Oke. Query kayak pernah gak sih? Nggak, di PMPL belum. Belum ya? Di PMPL belum. Gue pengen banget circle-nya tuh lastnya di arah Quarry. Karena Quarry tuh perbukitan, terus ada air-airnya juga. Kalau kita di atasnya Quarry tuh, di daerah-daerahnya kalau lo turun itu ada yang air-airnya gitu. Jadi ada efek sedikit-sedikit melambat jalannya ketika melakukan rotasi kalau memang melalui jalur yang becek. Becek. Kenapa harus becek ya? Ya. Padahal yang becek kan daerah Rozok doang. Ada, itu daerah Quarry itu ada yang ada air-airnya Oh, gitu tapi loh. dikit nggak terlalu banyak ya? Iya, nggak banyak. Cuma kalau lo mau jalan di tempat yang kayak gitu, itu udah pasti bakal ada efek-efek slow movement speednya gitu. Jadi jalannya nggak akan senormal kalau jalan kayak misal di naik tangga kayak gini di dalam rumah atau di tanah di daratan yang landai nggak ada airnya. Itu enak banget jalannya kan cepet. Tapi kalau misalkan jalan di air, paling enak tuh jalannya sambil lompat-lompat. Jadi movementnya kebantu. Tapi kalau di awal-awal mungkin harusnya bakal aman ya. Jadi lu mau ngelut di mana juga bakal lebih nyaman. Dan balik nih ke RRQ. RRQ performanya kayak masih belum panas kali. Apa mungkin masih di awal-awal permainan di hari ini? Kalau menurut gua ya, untuk tim-tim yang lain, kalau tim-tim besar yang ada, terutama tim-tim yang langsung invited, pasti mereka ingin berusaha untuk ngedapetin prize pool weekly-nya, hadiah mingguannya. Tapi untuk tim-tim yang lolos dari online qualifier dan close qualifier, target mereka sekarang ini adalah minggu terakhir loh. Ini minggu terakhir untuk mengejar poin dan masuk ke babak 16 besar. Jadi chance-nya adalah mereka bakal ambil kesempatan sebesar mungkin supaya mereka masuk ke babak 16 besar. Karena ini udah bener-bener minggu terakhir untuk diperhitungkan poin. Untuk tim-tim yang berada di posisi 13, 14, 15, 16, sampai di posisi mungkin di 20, ini pasti bakal try hard banget untuk ngejar ketertinggalan poin mereka. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengejar dan mendapatkan slot ke babak 16 besar. Nah, at least harus punya motivasi ya. Ya walaupun mungkin lu ngamanin slot terakhirnya di slot 16-nya, minimal lu masuk gitu. Mungkin nggak harus di posisi 1 nggak apa-apa poinnya, tapi dari 16 yang penting masuk dulu. Dan benar ya Pochinki ya dari Lovre. Ya, sendirian doang Lovre, nggak ada kontestan lain. Sementara tadi kalau nggak salah dari Bahampas mereka mengambil di pinggiran-pinggirannya Milbase. Nggak masuk ke bagian tengah dari Milbase-nya. Oke, sedangkan dari Onyx ada satu yang bakal menjadi scouter ternyata di sini. Penggunaan bagi. Tiganya kemana ya? Gue tadi agak skip, mereka turun di daerah mana pas? Siapa? 3 player dari Onyx. Onyx itu biasa, mereka main selalu scraping di area Gatka. Gatka. Ya, 3 orang atau 2 orang turun di Gatka, satunya lagi ngambil di rumah kuning pinggir jalan, sekalian nyari mobil, satunya lagi bakal ambil di area-area sekitar dekat-dekat selokan dan juga pinggir-pinggir jalan yang lainnya. Karena kan ada 2 sisi jalan raya yang bisa diluting pinggirannya karena ada rumah di dekat-dekat Gatkanya. Dan harusnya bakal masih tetap aman juga ya kali ini. Sedangkan dari Rozok udah ada tim IOG. IOG juga kita belum melihat permainan yang cukup signifikan dari IOG sendiri. IOG sebenarnya tim yang aimnya tuh keras-keras banget loh. Gue suka banget karena beberapa kali gue main sama pemain-pemain IOG juga tiap malam. Paling sering itu gue main sama Omega biasanya. Omega tuh punya aim yang bagus banget. Terus Omega juga ngasih infonya cakep, detail. Jadi ketika lo main dapat informasi dari si Omega pasti lo bakal ngerti dengan mudah. Dibandingkan kayak ada beberapa orang yang di situ, di sana. Tapi Omega selalu ngasih informasi yang jelas. Dia selalu nge-marking satu area yang sekiranya udah dia pantau dan ada musuh di sekitar situ. Jadi meminimalisir adanya miskomunikasi ya. Betul. Enak banget main sama dia tuh.
Berarti Chicken. lu tergendong ya pas ya? Itu Aduh. adalah nilai plus bermain dengan pro Betul, player. setuju sih gue. Mereka juga menambah skill loh. Main sama caster tuh mereka nambah skill karena mereka bakal try hard untuk dapetin chickennya. Kalau enggak nanti kita komentarin dulu ya. Iya itu dia makanya. Aduh. Pasti gue bakal komen, kredibilitas lo sebagai pro player kok tidak teruji ya? Tidak chicken ini gendong-gendong caster. Tapi biasanya kalau caster yang mati duluan, tolong pas di casterin pas gitu ya. Tapi gue Gimana sih? bales, Oh, tolong kenapa? red cardnya. Oh, boleh. Oke, dari Louvre yang sudah mulai melakukan pergerakannya lagi. Ini kompon yang suka diincer sama beberapa tim yang memang rotasinya keluar dari arah Pochinki atau keluar dari arah Milbase. Mereka pasti bakal ambil kompon yang sedang ditempatin sama tim Louvre. Karena ini enak banget. Ada gudang, ada rumah besarnya juga, ada 2 rumah kecil dan ada 1 pos yang bisa dijadiin juga untuk dijadikan tempat defensif mereka. Ya. Ada apalagi- kontainer-kontainernya juga kalau nggak salah. Jadi enak banget kalau misalkan pengen nahan di situ. Bisa untuk main petak umpet juga bahkan di situ ya. Betul, enak banget itu untuk ngebuat tim yang nge-push ke arah komponnya jadi pusing. Betul. Dan satu persatu juga dari para tim udah mulai melakukan repositioning kali ini dari DG sendiri. DG harusnya kayak tadi turun di mana pas DG tadi? DG harusnya seperti biasa, mereka mengambil daerah-daerah Lipovka. Tapi ada baku Lipovka. tembakan terjadi, Boom sudah mulai menyeberang. Tapi kali ini Ikyar cukup low darahnya, berada di pinggir jalan. Sementara Bahampas akan melakukan looting terlebih dahulu. Kayaknya Versal masih butuh untuk melakukan looting. Tapi Cap sudah diamankan, Ozora mendapatkan 1 dari angle yang lain. Ada 3 tim di arah yang berbeda. Bahampas dalam posisi tersandwich karena mereka fokus dengan Boom. Tiba-tiba ada Louvre yang melakukan pick dari arah perbukitan belakang pom bensin. Oke, dan bahkan di sini juga dari Marshall seharusnya udah memberikan informasi juga untuk tim teman-teman ya. Cuma ini bakalan susah juga sih untuk melakukan reviving, tapi ternyata Falcon di sana melakukan covering fire juga terhadap Marshall walaupun agak sedikit jauh dan harus diledakkan juga untuk memberikan barricade. Mungkin bakal masih aman untuk Boom diselamatkan kali ini. Ya, harusnya Ikyar masih bisa di-revive. Ramones juga berada di angle yang berbeda. Swavel sudah mulai turun ke arah bawah. Ini bakal ada backup fire lagi dari tim Boom. Mereka nggak ingin pemainnya hilang sekarang. Swavel sudah mulai mengontrol daerahnya untuk membackup. Dia bakal ngeflank ke bagian bawah dari jembatannya. Berusaha untuk mendapatkan backstep ke arah tim Bahampas. Ya, tapi mereka Lihat, harus sedikit Swavel berhati. munculnya jauh banget. Tapi mereka harus hati-hati sama Nixel yang berada di atap ya. Ini karena visionnya benar-benar open banget. Sedangkan Marshall, pembagian vision dari Ampas ini benar-benar bagus banget. Yang di high ground ada, di broken wall ada, tapi dari Bahampas harus sedikit berhati-hati karena tadi ada 1 player dari Boom juga yang udah melakukan flanking ya. Gua rasa tadi Spavel nggak akan kedeteksi sama 2 pemain Bahampas. Karena semua angle-nya menuju ke arah pinggir jalan. Ngelock posisi dari Ikyar dan 1 pemain Boom yang sedang melakukan backup. Kalau Spavel sedikit flank lebih jauh lagi, dia bisa mendapatkan 1 pemain yang ada di bawah snipernya. Sniper tower yang ada di pinggir jembatan sebelah kiri itu bisa di-pick sama Bisa Spavel kalau dia mau. Bisa nge-backstep ya harusnya Bisa. ya. Cuma dari Swavel juga pasti kan agak sedikit meraba-raba ini orang-orangnya ada di mana gitu. Dia juga pasti nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Nah ini tolong di-record ya, nanti kita bakal bahas. Ini enak banget sebenarnya angle-nya Swavel kalau dia pengen nge-backstep. Karena lihat, Nyx dan juga Marsal semuanya fokus menuju ke arah broken wall-nya. Tapi Boom sudah mulai melakukan setup, 2 pemain bakal langsung melakukan push. Kali ini spray FPP dari Ikyar. Bakal lompat, tapi ada Marshall di bagian luar. Proning sedikit dan sudah mulai ketahuan. Karena dia bermain dengan mode TPP-nya, bakal ada push dari sebelah kiri. Spray down jarak dekat, berhasil mendapatkan 1. Tidak ada backup dari Bahampas karena 1 pemain mereka yang berada di atas juga sudah mulai terkenok. Nyx akan langsung ditumbangkan. Langsung ada backup dari pemain-pemain Bahampas yang lainnya. Tapi sepertinya dari Versal, dia lebih milih untuk melakukan regroup dan menghindari area pertempuran ini. Jangan sampai Bahampas tusuk di posisi ke-16. 2 pemain mereka sudah mulai terpick off. Tapi pemain lain dari Bahampas masih berada di area pom bensin. Ya ini kayaknya bakalan ninggalin aja area mematikan ini karena posisi fatal yang dilakukan sama Bahampas adalah mereka terpencar ya. Mereka terpencar 3 bagian. Dan bahkan sekarang udah ada tim Louvre juga yang seharusnya udah menyadari ada peperangan di antara tim Boom dan juga Bahampas. Yap, sementara Ramones langsung mengambil di angle bagian depan. Dia mengambil mini shake-nya. Ini yang gue khawatirkan karena ada Louvre yang sudah punya angle membuka pintu dan menutup pintunya lagi. Sedikit panik dari Ramones. Kenok di dalam mini shake yang ada di tengah area yang terbuka. Oke, ini bakal sedikit berbahaya dan Louvre Ozora juga coba untuk melakukan spray ke arah Geek tapi masih cukup aman di sana. Ini benar-benar banyak banget yang udah mulai melakukan rotasi. Masih dengan spray yang dilakukan juga menggunakan Euphoria masih cukup aman. Beberapa kali membuang utility-nya tapi tidak dapat menumbangkan satupun player dari Geek Fam. Ya betul, ada mobil yang lewat yang ditembak pohon ya. Karena emang tadi angle shootnya ketutup sama pohon. Sementara Boom yang sedang melakukan setup untuk menyelamatkan Ramones kali ini sudah mulai terjebak. Karena ban mobil sudah mulai dipecahkan oleh tim Louvre.
Oke, ini bakal bahaya banget sih. Dan dari Geek agak lumayan deg-degan tadi sih dari mereka juga, tapi masih cukup aman, bisa menyambung hidup kembali. Sementara di sini Lopre harusnya kembali fokus terhadap tim Boom. Yap, angle mereka enak banget untuk ngambil ke arah boomnya. Ini kalau mapnya dibuka, banyak banget tim yang mengambil di bagian center circle-nya. Tapi kali ini Aura bakal melakukan pergerakan ke arah yang salah. Mereka masuk ke pertahanan dari Geek Fam. Satu pemain langsung di-secure dan di-confirm dipulangkan ke arah lobby. Ken sudah menghilang. Ada mobil lain yang mulai lewat dan Datmos benar-benar agresif. Dari Geek Fam, mereka tidak membiarkan satu tim pun masuk ke arah kompon dari mereka. Langsung ada covering fire untuk menyelamatkan kompon supaya tidak di-retake sama tim lain. Yes. Dan di sini juga tadi dari Geek benar-benar membagi visionnya lumayan cukup banyak ya. Dari seluruh angle ada tim-tim lain juga. Bahkan tadi tim Onyx juga udah mulai terlihat. Dari Bubu mencoba untuk melakukan setup smoke juga. Dari Onyx menurut gue posisinya agak sedikit berbahaya sih. Ini di belakang posisi dia kayaknya masih ada tim lain juga. Onyx Onyx dia ada nggak? open field. Ada tim lain di belakangnya Onyx tapi masih agak jauh Agak jauh. harusnya. Oke. Karena perbukitannya masih dikuasain sama Lowfrey dan juga Onyx. Sementara kompon pinggir jalan sudah diamankan sama Geek Fam. Boom lebih memilih untuk mengamankan daerah kompon yang ada di ujung jembatan sebelah kiri. Oke, kalau lu lihat juga di situ salah satu player Nara sedikit keculik ya. Nggak bakal bisa kemana-mana dan Boom kali ini masih dengan roster yang lengkap. Walaupun tadi sempat beberapa kali terculik knock, tapi masih bisa diselamatkan juga dan posisinya mereka masih cukup aman. Akhirnya malah bisa mendapatkan tempat yang tadi ditempatin sama Bahampas. Yap, betul sekali. Fokker mendapatkan tempat yang cukup nyaman. 2 setup di arah rumah yang sama. 1 orang lagi berada di arah sniper tower. Dan 1 pemain dari Boom juga sudah mulai kembali ke arah mercusuarnya. Dia mengambil bagian tertinggi di pinggir jembatan. Dan lihat, semua tim berusaha untuk mengamankan center circle-nya. Hanya The Pillars yang berusaha masih rotasi dari arah Blue Zone. Dan kali ini circle mengecil kembali mengambil sisi sebelah kiri. Akan terjadi penumpukan di sebelah kanan bawah dari circle yang ketiga. Yap, itu harusnya bakal jadi kesempatan yang bagus banget untuk Nara tinggal kayak stay aja gitu, nggak perlu kemana-mana. Oh, circle kedua. Gue kira Kenapa? circle ketiga, ternyata ini masih circle yang kedua. Kedua Pak, masih baru Pak. Cuman emang udah banyak banget sebenarnya kayak trade knock yang terjadi ya. Cuman dari segi player ya udah masih bisa di revive semua. Bahkan cuman ada 4 player aja yang harus pulang karena lagi. Ya, dan paling rugi itu sebenarnya Bahampas karena mereka hanya menyisakan 1 pemain mereka. Ya, di awal tadi lawan Boom ya. Dan dari The Pillar sendiri ini udah berhasil diculik sama GD. Bahkan 2 player langsung aja ditumbangkan, misalkan 2 player lagi dari The Pillar ini bakalan susah banget karena posisi mereka juga masih berada di luar zona nih. Ya, ini posisinya Geek Fam tadi benar-benar diperebutkan juga sama beberapa tim-tim lain karena itu kompon yang enak banget. Tapi dari GD kayaknya bakal melakukan push menuju ke arah The Pillars. Danso sudah mulai maju. El bakal menyusul sementara Flak menunggu di bagian paling belakang. Bakal ada finishing point dari Danso sementara 2 pemain lainnya memilih untuk melakukan rotasinya supaya mereka tidak tertahan dengan adanya Blue Zone. Bakal ditembak lagi. Kali ini melakukan spray menuju ke arah The Pillars yang berusaha untuk kabur. Ada tim DG yang sudah mulai terpantau oleh tim Gareses Dogma. Ada Dunia Games yang kali ini mungkin bakal menjadi incaran lain dari tim GD. Ya, ini bakalan susah banget. Sementara dari GD juga setelah selesai looting bakal langsung melakukan repositioning kembali. Flag bahkan udah langsung ngambil langkah pertama untuk mengamankan area dulu menjadi scouternya. Betul, dia bakal membuka di bagian paling depan. Evos, satu pemain mereka sedang dalam posisi kenok. Bakal ada spray lagi dari DG ke arah Genesis Dogma yang sedang melakukan rotasi di arah open field. Gironya goyang banget, bos. Enak banget ngeliat player kalau main pakai giro ya. Naik turun Swing nih. gironya tuh kayak gimana gitu. Aduh. Beda banget sama gua. Ya beda Pak, kita pro ngomong aja. Mereka pro player. Tapi dari DG sini juga harusnya sih udah langsung pindah aja daripada maksain di luar untuk nembakin orang-orang yang melakukan rotasi. Sedangkan mereka sendiri agak sedikit telat nih rotasinya. Jadi bakal sedikit berbahaya tentu. Mereka harus lebih lama lagi nahan Blue Zone. Mereka bakal ambil scrapping ke bagian kanan dari circle supaya mereka bakal rotasi ambil kanan dan menuju ke bagian atas dari circle yang ketiga. Ini bakal muncul lagi circle yang keempat. Ini sebenarnya masih prediksi sih. Circle-nya ke arah mana untuk nextnya nanti. Karena spot yang mereka pilih itu akan menentukan posisi mereka nanti di dalam circle yang keempat. Baku tembak udah bener-bener terjadi banget. Bahkan IOG berhasil mendapatkan 2 pemain dari DG tadi. Dunia Game sudah mulai tumbang 2. Bahkan kali ini Turnernya dan juga Trick sudah dikonfirm ke arah lobby. Berarti DG tinggal 2 doang. Oh, L tertangkap. Ada Ryu yang tahu dan mendapatkan spot rotasi dari tim Genesis Dogma.
L bahkan langsung dipulangkan karena lobby ada mobil lain yang berada di sebelah kanan yang akan menyelamatkan posisi dari tim GD. Oke, dari Warung juga kayak bakal sedikit demi sedikit maju ke depan karena tadi udah mendapatkan keunggulan satu player udah mulai dikembangkan di sana. Bakal coba untuk melakukan lemparan granat secara random aja tapi agak sedikit meleset karena posisinya mereka nggak di sana semua ya. Ya, itu Lumayan cukup udah di jauh luar sih. prediksi. Posisinya udah akan sangat sulit untuk terprediksi. Bahkan dari circle-nya tadi baru ada 4 tim yang masuk dalam circle bagian atas sudah mulai numpuk harusnya. Karena ada 2 tim yang sedang berada di arah open field untuk masuk ke arah zona yang keempat. Setengah menit lagi untuk menuju ke arah blue zone keempat untuk bergerak. Rosesi berhasil diamankan, Nick mendapatkan 1 tadi. Sementara Ryu masih bergerak perlahan-lahan. Ini free shot dari Peko fix. Bakal langsung di spray, dia hanya tinggal menunggu timingnya. Apakah ada backup fire dari GD atau tidak? Dia baru mendapatkan informasi 2 orang di sana. Valen sudah mulai kelihatan dan Aura menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Peko sudah mulai melancarkan tembakannya. Berhasil mendapatkan 1 flag, dipulangkan ke arah lobby. Tidak diberi kesempatan untuk melakukan revive. Yes, dan bahkan dari RRQ sendiri sini bakal langsung aja ubah haluannya karena di belakang udah mulai cukup ramai. Dari IOG sendiri mencoba untuk memberikan sedikit damage tapi nggak mengenai siapapun juga di sana. Hampir aja, apa yang terjadi malah sedikit ke blunder ternyata dari tim RRQ dan mendapatkan tembakan balasan juga. Ini IOG udah tahu posisinya RRQ di mana dan IOG juga sebenarnya angle-nya enak banget. Dia punya 1 cover, dia punya 1 gundukan juga dan ini bakal di-push. Ini momen dia tahu 2 orang dari tim RRQ udah mulai knock dan kali ini bakal ditabrak Shake-nya. 2 orang di balik smoke masih berusaha untuk melakukan revive sementara Warung bakal dikonfirm untuk arah lobby. 2 pemain tersisa masih melakukan revive. Masuk ke dalam Shake, nggak ada orang. Ini bakal menjadi penumpukan di dalam Shake. Saling membuka pintu dan bakal ada spray dari arah luarnya. Berarti mendapatkan 1 orang lagi. Omega bermain dengan cukup baik tapi dia masih bisa tenang untuk melakukan healing terlebih dahulu. Karena 1 pemain mereka berhasil di pick up sementara 2 pemain dari IOG melakukan backup fire dari arah bukit. Wah, bisa lu lihat di sini permainan dari IOG bener-bener agresif parah. Langsung dimajuin dengan 2 player aja. Dan dari RRQ sendiri bakalan kesulitan banget udah ke lockdown juga dari belakang. Dari drone mencoba untuk melakukan covering fire juga. Tapi masih ada kompan yang masih bisa menyelamatkan tim IOG tentunya. Ya itu mereka berada di arah Shake dan drone sudah cukup terhimpit. Broken Shake yang dia tempatin udah mulai ketahuan sama IOG dan gue yakin di area sekitar RRQ ada tim lainnya. Itu dia, ada Lofre di bagian belakangnya. Kalau drone terlalu fokus ke arah IOG ini bakal ada backup fire lagi. Bakal ada backstep dari arah belakang. Ya, ini sekarang dari strategi apa yang bakal digunakan sama drone karena udah bukan jadi timing yang tepat lagi untuk drone melakukan tembakan karena di sini dari Rancid udah mulai masuk ke sini bakal coba di spray down dan blind shot dilakukan 1 player terakhir dari RRQ harus tumbang kali ini. Rancid belum reload. Peluru vektornya masih 8 dan dia pede banget untuk mendapatkan pick last man standing dari RRQ tadi. Untungnya ada temannya ya yang melakukan backupan kalau nggak dia tadi tewas kayak di situ. Gua rasa dia lupa reload tadi tuh. Langsung keluarin vektornya, tembak. Ternyata belum ada reloadan. Waduh, ini Bahampas bakal finish kayak di posisi ke-12. Datmos udah tahu di mana posisi last man standing Bahampas berada. Bye-bye bro, 2 setup push di timing yang sama. Sudah pasti akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah gila sih itu benar-benar dikepung langsung sama tim Geek ya. Dan arah zonanya masih di arah tim Nara dan juga ada Alter Ego yang sudah mengamankan compound kali ini. Betul, sedikit mengambil bagian dari Quarry. Sementara Nara berada di bagian perbukitan dari Quarry-nya. Dranix juga berada di arah perbukitan dari Quarry-nya tapi harus keluar. Karena ini perbukitan yang bakal menjadi sengketa. High ground-nya ini bakal diperbutkan sama berbagai macam tim. Kemungkinan IOG bakal rotasi untuk mengambil tempat yang sedang ditempatin sama Nara. Yap, dan Nara juga di sana udah mulai ke pick off satu playernya. Karena posisi dari Nara benar-benar open banget tadi juga ya. Dan itu bakal jadi tempat yang lumayan cukup dituju sama tim-tim lain tentunya. Dan dari Geek Fam dengan Onyx. Kayaknya dari Onyx udah beberapa kali kena damage yang cukup banyak dari Geek ya. Ya, bahkan IOG udah mulai fight dengan tim lain lagi. Setelah mereka berhasil memulangkan RRQ, kali ini mereka bakal melakukan fight dengan tim Boom. Onyx punya 2. Wow, dia punya 2 kendaraan dan udah mulai terdengar posisi dari Geek Fam sedang melakukan rotasi spray jarak dekat. Matthew menghentikan tembakan tetapi ada backup fire dari yang lain dan Dacia-nya bakal ditembakin langsung. Apakah bakal tumbang 1 pemain? Tidak ada yang tumbang sama sekali. Geek Fam berhasil mendapatkan 1 pemain. Malah Geek Fam yang mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Yap, tapi kayaknya bakal langsung ditinggalin aja tadi sama Geek ya. Nggak ada inisiasi finishing yang dilakukan juga. Tapi sementara ini dari Geek bakal coba untuk mengambil alih komponen yang dimiliki sama tim victim ternyata.
Ya ini bakal menjadi fight jarak dekat pastinya. Sementara Geek akan melakukan revive terlebih dahulu. Ada pemain di balik minibusnya dan masih menunggu rotasi yang bakal dilakukan sama tim Victim. Cisun berada di lantai bawah sementara Fajar terkena granat yang bertubi-tubi. Red zone buatan di dalam rumah berhasil mendapatkan satu pemain dari Victim. Jacket harus naik ke atas untuk menyelamatkan Fajar. Sementara masih ada Smith dari Alter Ego yang bakal melakukan rotasi untuk berpindah kompon ke arah lain. Geek Fam sudah dalam posisi yang siap untuk tempur karena satu pemain mereka yang knock sudah berhasil revive, tapi ada Onyx yang bakal datang dan melewati kompon dari Victim dan juga tim Geek Fam. Datmos sudah mulai memancing perangnya kali ini terlihat dari bagian kanan. Ohens bakal menjadi third party dan mengganggu pertarungan antara Victim dan juga Geek Fam yang sudah berlangsung dengan sangat ketat. Wah, ini jadi kesempatan yang bagus banget untuk Alter Ego ya, karena pasti dari Victim dan juga Geek bakal saling fokus satu sama lain tanpa menyadarinya di belakang masih ada Alter Ego loh. Dan itu bakal sedikit berbahaya, pintunya bahkan udah dihalangin juga sama baginya. Ya, udah dihalangin sama kendaraan supaya tidak ada yang masuk dari arah belakang lagi. Sama-sama mendapatkan kompon di tempat yang sama. Ini perumahan yang sama, hanya rumahnya aja yang berbeda. Satu orang sudah mulai terpick off lagi tadi. Tapi ini 3-3-4 karena Victim tinggal 3 pemain. Sementara Geek masih 4 dan Alter Ego 3 pemain. Ini circle ke-6 akan menimbulkan pertarungan banget. Masih masuk ternyata untuk tim ya? Lovre, Victim dan juga Geek Fam serta Alter Ego mereka harus keluar dari perumahan ini untuk segera masuk ke dalam circle berikutnya. Yap, dan masih dengan upaya memberikan damage menggunakan beberapa granat di sini. Ternyata dari Alter Ego juga harus terculik sama tim Lovre yang bahkan berada bukan di sini loh. Ya, Lovre berada di arah lain tadi. Wah, di push dong. Floral berhasil diamankan. Ada push yang dilakukan sama Victim, tapi Jackhead juga berhasil diamankan. 2 pemain kenok, sementara ini Cison masih berada di dalam rumah. Spray jarak dekatnya. Ada Mecha Fire yang datang dari arah luar. Geek Fam berhasil survive. Bubu dan juga Floral kenok, tapi masih bisa di backup. Ini waktu yang tepat untuk Alter Ego memberikan huru-hara ke arah Geek Fam. Kalau Alter Ego-nya mau, tapi yang jadi problem, Lovre mulai melakukan tembakan ke arah Alter Ego. Ya, ini bakal jadi sasaran empuk banget untuk beberapa tim yang masih berada di luar zona tentunya untuk mengarah ke area kompon itu. Tapi yang tadi menarik adalah dari Geek benar-benar on fire banget sampai bisa mengusir Victim yang berada di kompon tersebut ya. Yap, ini mau nggak mau Alter Ego harus rotasi dengan cepat sih. Kalau mereka nahan terlalu lama di sini, mereka bakal di-push sama 2 tim. Ya, mereka tahu mereka nggak boleh nahan lama-lama di kompon ini. Smoke setup, menutup angle shoot dari Lovre. Lihat berapa tim yang sudah ada di area perbukitan. 2 tim yang ada di area perbukitan, ada IOG dan juga Nara. IOG sama Nara harusnya bakal fight juga di bagian bukit, sementara di bagian bawah, di bagian perumahannya, Alter Ego, Lovre dan juga Geek Fam yang bakal melakukan fight. Yes, dan dari Hans juga di sini melakukan setup smoke yang banyak banget. Ini kayak di atas sound tapi banyak rumput-rumputnya ya. Dan bisa lu lihat di sini dari tim Nara sendiri bahkan udah ada 1 orang yang mulai knock dan kayak gak bakalan bisa di backup juga di sana karena terlalu jauh. Sedangkan dari IOG yang lumayan cukup unggul dari segi pemain ya. Ini Nara bakal di-push harusnya. Rancid berhasil di-revive. 3 player dari IOG masih bisa bertahan. Hanya F2R yang berhasil dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini Omega bakal bergerak sedikit maju ke depan. Smoke set up lagi untuk menutup angle shoot dari arah Nara. Sementara pemain Nara, Anthem masih bertahan di balik smoke. Di balik pohonnya. Tidak melakukan pergerakan supaya step tidak terdengar. Dan Omega tahu dia bergerak dengan cukup pelan. Smoke, move, smoke, move, smoke, move. Supaya Omega bisa bergerak dengan nyaman dan masuk ke dalam circle. Ya, dan ini kita lihat masih dengan posisi yang sama. Nara sih bakalan susah banget karena dari EOG juga udah mulai mengetahui posisi dari Nara. Udah mulai dilemparkan beberapa granat dan on point. 1 player terakhir dari Nara harus mulai gugur di sana. Ya, ini udah mulai mengecil lagi, Blue Zone semakin menghimpit. Tapi Geek, Lovre dan juga Alter Ego masih melakukan fight dengan sangat intens. Bahkan Geek sudah mulai aware dengan adanya tim IOG yang berada di arah bukit. Sudah mulai terlihat through the smoke, mendapatkan beberapa damage menuju ke arah Rancid, tapi Rancid langsung melakukan proning. Ini akan membuka posisi Geek Fam untuk informasinya tim Lovre. Wow, kalau lihat ya di sini semuanya harus keluar sih. Semuanya harus keluar, bahkan Geek yang udah mengamankan komponnya juga harus keluar. Mungkin yang lebih diuntungkan dari EOG ya, karena dia berada di high ground. Ini enak banget buat IOG. Sebenarnya enak lagi sama IOG kalau misalkan dia punya forting, dia punya mobil yang bisa di setup dari arah perbukitan supaya dia tinggal nembak menuju ke arah bawah. Karena ini bakal nyayur banget. Lovre, Alter Ego dan juga Geek Fam harus keluar dari perumahan dan itu semuanya open field. Gak ada pohon, gak ada batu yang terlalu banyak. Ini benar-benar bisa dimanfaatkan momennya untuk IOG mendapatkan chicken. Kalau kita lihat dari segi posisinya. Yap, bahkan tadi dari Fallen juga masih diam di sana di tempat yang cukup nyaman.
tinggal nungguin aja tim-tim lain untuk mulai keluar dari komponen masing-masing. Betul, Smith juga sudah mulai melakukan setup last man standing dari tim Alter Ego. Omega berhasil mendapatkan satu floral. Pemain dari Geek Fam langsung tersungkur ke arah tanah. Tapi kali ini Toms masih berpikir dia harus keluar ke arah mana. Bakal ada smoke setup sebelah kiri. Sementara Boom harus dipulangkan ke arah lobby. Geek Fam sudah ada 7 kill. Sementara IOG 11 point kill. Lovre 6 dan Alter Ego 1. Bermain dengan tempo yang sedikit lambat. Setup smoke yang tidak terlalu perfect dari Toms. Memantul. Dan kali ini Geek Fam juga sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka bagaikan ninja. Mereka bakal bergerak di dalam smoke. Perlahan-lahan aja ada terus smoke. Berhasil mendapatkan satu floral. Bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Sementara dua pemain lainnya berhasil masuk ke arah kompon dari tim Lovre. Bakal lompat ke arah bawah menutup angle dari Geek Fam. Tapi bakal ditabrak sama Ludens. Tabrakan yang manyus banget tadi dan Toms juga berhasil terpick off. Dua pemain IOG memang terjatuh tapi Lovre juga terjatuh, dua pemainnya. Hanya menyisakan seorang Slayer. Geek Fam harus dipulangkan ke arah lobby. Dua pemain masih bisa bertahan sementara Slayer punya angle tipis yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil dua player dari tim IOG. Dua tim tersisa, 2 lawan 1. Siapa yang bakal mendapatkan chicken kali ini? Slayer seorang diri bakal terkena push. Ini bakal di-confirm kill terlebih dahulu. Dua orang tidak ingin membuang-buang waktu dan chicken dinner untuk IOG. Perfect position yang membuat mereka mendapatkan chicken mereka di Wrangle. Permainan yang benar-benar barbar banget dari IOG tadi ya. Lu lihat dari pergerakan mereka tuh benar-benar tabrak hajar. Gak diberikan ampun sama sekali dan gue gak tahu tadi berapa ya killnya? 13. 13 Harusnya di atas 11 karena terakhir 11. Harusnya 14. Harusnya 14 ya. Yes, dan winner chicken dinner untuk Island of God berhasil mengamankan chicken mereka di Erangel.